Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya mendeklarasikan I am done. Saya telah selesai. Kenapa saya membuat video ini? Tolong kalian simak sampai habis agar kalian tidak salah paham tentang apa yang saya sampaikan dan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata ada banyak hal yang membuat saya tertekan dan berefek atau berimpact terhadap hal-hal yang saya kerjakan, baik itu Cerberus, kehidupan pribadi, ataupun yang lainnya. Ternyata banyak sekali atau mayoritas orang, mayoritas viewers itu salah paham tentang apa yang saya sampaikan. Di sisi lain saya mengedukasi, perkiraan mereka adalah saya seorang yang merekomendasikan, sehingga pada saat terjadi sesuatu seolah menjadi beban di saya. Padahal di awal video, di akhir video, di tengah video, dan di seluruh video saya sudah menjelaskan bahwasanya semua hal yang saya jelaskan tadi tentang resikonya, tentang jenis itu hype dan lain sebagainya, hal-hal yang menurut mayoritas orang itu memang sangat tak masuk akal ya, tetapi menurut saya itu sangat wajar sekali. Karena apa? Project-project hype itu memanglah seperti itu. Karena apa? Project hype itu tidak ada jaminan tentang keterbatasan mereka, tidak ada jaminan tentang seberapa lama mereka berdiri, dan tidak ada jaminan tentang kapan mereka akan sudah, baik itu rug pull, scam, ataupun secara bahasa lainnya telah hilang. Saya mengatakan ini ya, benar-benar memang sudah sangat-sangat tertekan sekali ya. Bukan karena memang saya memegang dana pribadi saya terhadap sebuah entitas tersebut atau beberapa entitas tersebut. Kenapa? Kalian terlalu ngaco ya, seolah-olah membebankan itu semua ke saya karena memang saya menjelaskan. Padahal niat saya adalah mengedukasi, ini loh cara yang seperti ini. Saya udah bilang berkali-kali, entitas ini adalah wujud representatif dari ini. Entitas ini adalah wujud representatif dari kekecewaan saya dan sebagainya. Beberapa entitas yang saya jelaskan tersebut ya bukan menjadi sebuah sarana rekomendasi yang kalian mainkan. Karena apa? Memang saya akui kalau memang saya ya ada di posisi kalian, itu memang sangat-sangatlah tak masuk akal, tak masuk otak, dan tak masuk logika. Bahkan masuk dengkul pun tidak menurut saya. Entitas-entitas ini memang membuat kita serasa tidak nyaman ya. Ada banyak sekali entitas atau beberapa entitas yang saya merekomendasikan atau kalian mainkan itu sudah mulai di luar batas akal sehat ya. Ada yang kemarin memaksa deposit sekian ratus dolar agar melanjutkan atau tidak tentang entitas tersebut. Kalau tidak, kalian akan tanda tanya bagaimana cara withdrawnya. Udah begitu, sekarang membuat ulah lagi. Bayangkan saja, ada sebuah entitas
yang mengharuskan kalian deposit wajib 30% dari total keseluruhan aset kapital Anda atau aset yang ada di dalam tersebut. Saya jadi lebih kasihan terhadap orang-orang yang sudah menginvestasikan 100 juta, 200 juta, 300 juta, atau mungkin ada yang 1 miliar. Jadi seolah-olah saya yang bertanggung jawab, padahal saya sudah bilang dari awal ini adalah platform hype, ya, seperti itu. Masalah-masalah seperti ini kalau memang tidak kalian teruskan ya nggak usah. Dan kalian harus bisa money management tentang berapa banyak yang harus kalian investasikan di platform yang model-model seperti ini, ya. Jadi kalau yang tidak deposit 30% itu tidak akan bisa diproses lanjut. Bayangkan saja betapa rumitnya atau betapa tidak masuk akalnya platform tersebut. Ada juga yang bahkan bentuk profitable-nya yang tadinya berbentuk USDT atau stable coin ataupun fiat coin dan lain sebagainya diubah menjadi sebuah token yang tidak ada jaminan tentang likuiditas tersebut. Nah, coba bayangkan saja, yang tadinya kita dikasih tentang stablecoin, dikasih bentuk token yang dipertanyakan apakah ada kekuatan order belinya dan lain sebagainya. Jadi itu sudah mengacu ke ranah-ranah yang memang tidak masuk akal. Ada juga sebuah platform yang minimal saldonya harus 20.000 USDT. Yang memang platform ini adalah sebuah platform besar, ya. Saya juga terkena maki-maki dari platform tersebut, ya, atau banyak sekali platform yang saya dimaki-maki karena ada yang ini, ada yang itu, dan sebagainya. Memang itu memang dari awalnya adalah sebuah platform yang cukup untuk kaum-kaum para sultan, tetapi kaum-kaum yang mending ikutan dan yang begitulah. Jadi kalau saldo di bawah 20.000 itu kalian tidak akan bisa memproses withdraw ataupun profit kalian. Ada juga entitas yang dicicil, ya. Ada juga entitas yang dicicil. Jadi kalian akan dipaksa masuk ke dalam suatu entitas baru mereka yang dimana persentasenya dicicil hingga 1% hingga 2% per hari dalam bentuk token pula, ya. Dalam bentuk token pula. Jadi misalkan kalian 100 juta, 100 jutanya itu akan dipaksa pindah ke sebuah entitas baru yang nggak begitu jelas juga seperti apa, dan kalian akan mendapatkan 2% hingga 1% per hari, itu pun dalam bentuk token. Jika ada yang membeli, tokennya pun belum CMC, tapi memang bukan menyalahkan tokennya, karena token memang bisa kapan saja CMC, exchange bisa kapan saja CMC dan sebagainya. Tidak menyalahkan hal-hal tersebut, tetapi kita fokus terhadap project-project hype seperti ini. Memang banyak sekali akal bulusnya supaya kita berpikiran bahwasanya dia itu tidak scam. Memang tidak scam, tetapi secara tidak langsung memaksa agar bisa terus berjalan sebuah metode-metode yang seolah menggigit leher kita, ya. Bagi yang nggak kuat, bisa-bisa kalian bunuh diri secara massal apabila kalian memilih all-in dalam entitas tersebut. Dari hal itu semuanya, seolah apa? Satu kesimpulan, yaitu Anda salah mengartikan project hype itu apa. Hype adalah high yield investment product yang dimana sudah saya jelaskan secara panjang lebar, baik teori di atas kertas, pengertian secara mudah, atau pengertian secara orang awam. Tetapi sampai detik ini ternyata semua yang saya sampaikan itu lewat kuping kiri, keluar kuping kanan, begitu seterusnya. Project hype yang memang sudah digadang-gadang dari awal, harusnya kalian itu harus siap kehilangan uang apabila mengikuti project-project seperti itu. Walaupun memang sampai detik ini belum scam atau belum hilang, mereka mencari sebuah cara yang memang ya itu sudah wajar, ya. Sudah wajar terjadi. Beberapa entitas yang lalu juga pasti melakukan seperti itu. Entah profitnya dalam bentuk token lah, ya akhirnya nanti turun terus. Entah itu scam secara halus tetapi memang tidak scam, tiba-tiba hilang gitu. Memang itu sudah terbaca dari awal. Harusnya kalian kalau sudah mengikuti project hype, sudah siap-siap untuk kehilangan seluruh aset Anda. Lalu Anda nanya, "Bang, apakah sampai lanjut?" Ya, tidak ada pilihan lain karena memang saya sudah terlanjur nyebur. Nah, beratnya adalah kalau saya tidak membuat video ini, kalian akan terus bermunculan sebenarnya. Makanya saya deklarasikan mulai dari sekarang, Andi Firmansyah tidak merekomendasikan apapun, platform apapun yang ada embel-embel hype-nya, oke? Satu-satunya platform yang saya rekomendasikan adalah Cerberus, yaitu Cerberus produk saya sendiri. Saya udah nggak mau fokus tentang produk-produk orang yang juga untungnya nggak seberapa gitu kan, tapi bebannya ke saya. Kalian juga salah paham gitu, otomatis kalian nanya ke saya, itu untuk apa? Nggak ada gunanya juga, kayak gitu kan. Dan yang terakhir, alasan kenapa saya membuat video ini adalah kebingungan harus mengadu siapa.
Kalian ngadu ke saya ngadu ke siapa? Saya pun bingung. Entitas-entitas yang saya ikutin, entitas-entitas yang saya buat videonya untuk mengedukasi kalian supaya kalian melek kripto lebih jauh tentang logik-logik apa yang terjadi di dalam dunia kripto, malah seolah-olah bertanya kepada saya, "Bang, bagaimana?" Lah terus saya nanya siapa? Bahkan saya pun tidak mempunyai akses untuk bertanya kepada siapa, di mana, dan seperti apa yang harus kita lakukan. Itu saya pun bingung kayak gimana juga, karena entitas-entitas yang selama ini berembel-embel hype itu tidak ada sebuah kepastian harus tanya ke siapa, nggak ada. Customer service-nya nggak ada, semuanya guys. Dan hal ini semuanya karena apa? Karena kalian hanya berpikir tentang profit tanpa memikirkan bagaimana risk dan resiko yang terjadi setiap kali mengambil sebuah keputusan. Kalian seolah-olah lupa bahwasanya di dunia ini tidak akan pernah ada sebuah entitas yang tanpa ada resiko, ya. Maka dari itu saya mendeklarasikan I am done. Saya selesai. Saya ucapkan dan saya tegaskan sekali lagi, mulai dari detik ini Andi Firmansyah tidak merekomendasikan project hype apapun, ya. Saya ingin fokus terhadap produk saya sendiri, yaitu Cerberus, karena Cerberus jauh lebih masuk akal kalian. Jadi kalau misalkan kalian ikutan project-project hype kayak gitu, berani ikutan Cerberus gak berani, itu bodoh menurut saya, ya. Karena apa? Cerberus lebih menjanjikan, lebih real, dan tidak ada resiko kehilangan uang, apalagi scam, ya. Apakah loss bisa, Bang? Ya bisa, namanya juga trading. Tetapi sampai detik ini bisa kalian cek sendiri reputasi saya. Win rate saya tahun ini itu adalah di Firedex 99% dari 200 kali open posisi. Walaupun satu kali lossnya banyak, bisa kalian bayangkan. Misalkan rata-rata 3% saja dikali 200 itu sudah 600%. Sekalipun saya liquid margin call 90%, tetap masih ada 500%. Seperti itu, ya. Dan di CoinW atau CoinW itu masih win rate-nya 100% di tahun 2023. Jadi, saya sudah bisa membuktikan selama kurang lebih 4 tahun di dalam beberapa market, win rate saya masih 99%. Bahkan di CoinW sampai detik ini masih 100% win rate-nya. Dalam kurang lebih sekitar 150 hingga 170 kali open posisi. Dan kalian harus ingat, andai kata di suatu hari nanti saya memberikan sebuah video, wejangan dan sebagainya, itu hanya sebuah edukasi, bukan rekomendasi-rekomendasi. Kalau saya jelas-jelas cuma merekomendasikan Cerberus saja. Karena apa? Cerberus tidak bisa scam, Cerberus tidak ada kemungkinan scam atau saya membawa uang kabur kalian, ya. Itu karena apa? Uangnya tetap di kalian, tetap di dompet pribadi kalian. Silahkan kalian tinggal pilih platform mana yang kalian percaya. Dan sekali lagi, saya telah selesai. Tidak ada satu entitas pun yang hype yang saya rekomendasikan. Saya tidak menyalahkan entitas tersebut karena memang entitas tersebut belum scam ataupun sebagainya. Intinya bukan salah entitas tersebut, tetapi salah kalian karena tidak bisa memanajemen uang kalian. Saran bagi kita yang udah terlanjur ke dalam entitas tersebut, kalau bisa withdraw ya withdraw saja. Saran saya, terserah kalian. Kalau kalian siap resiko, ya monggo silahkan ikut. Kalau kalian tidak siap resiko, takut nangis, mendingan ambil saja. Jauh lebih baik ikutan terhadap Cerberus. Kenapa? Bukti yang telah berbicara dan segala kemungkinan scam itu tidak ada. Jadi semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.